Let's go, kita langsung masuk match yang keempat. Ada Livia ya, yang saat ini dengan memakai Hero Angela. Langsung ke bagian sebuah race buff dibantu dengan adanya beberapa pemain langsung ya. Buset, dibantunya oleh beberapa pemain, bahkan 4 pemain ya. Tiga guys. Tiga langsung mencoba untuk mengcover agar pengambilan di bagian orange buff bisa terjadi ya. Melia langsung ke bagian bawah bersama seorang Dan di sana. Berhadapan langsung dengan Lariana Smith yang kali mencoba memakai hero Esmeralda ya. Kita tahu Esmeralda memiliki darah yang cukup tebal sih guys. Cuman di area early game kayaknya nggak bakal dikasih mudah, apalagi dengan adanya hero pick yang kali dipakai oleh seorang Dan aja yang pakai di rocknya ya. Ini bisa nembus banget darah dari seorang SD. Mikrin coba untuk diambil oleh Kill. Tenang, lihat seperti berhasil melihat di sana. Akan mencoba untuk memberikan sebuah tumbangan juga, tapi tentunya tidak. Ada Crispy Teddy mulai mencoba untuk memberikan sebuah serangan, mencoba memberikan sebuah perbotol, tapi Lariana Smith yang malah berhasil untuk melakukan satu buah pick off yang pertama dan harus ditinggal sendirian di sana. Akankah sebuah pengambilan pick off kembali juga terjadi di saat Hali mulai menjadi sebuah bantuan yang mungkin bisa digunakan kali ini di saat Olivia juga masih di bagian tengahnya. Ada seorang Prisa di sana, tapi Hali jika sepotong tegan Chaos akan menumbangkan tap offlet pun dilakukan, mencoba untuk balik tapi malah terkena satu bawah masih, dan pergerakan yang juga kini dilakukan oleh seorang Crispy Sandy berhasil langsung sekali membuka seorang Adran mungkin untuk bisa menciptakan hasil eliminasi tambahan meskipun gagal dilakukan. Adran langsung memutuskan ke bagian atas dan harus berhadapan langsung oleh super copet yang sedang membunuh dirinya. Bercopet dengan memakai hero Bloody ya. Saat ini mencoba untuk menekan ke arah seorang Adran yang kita tahu juga sepertinya kalau urusan Baywan juga cukup kuat sih untuk seorang Adran. Meskipun kita tahu bahwa copet juga ada beberapa efek tuh yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekali bahkan tekanannya juga terjadi. Liam berhasil memberikan satu mau pick up lagi. SP dari Lariana Smith bener-bener ketekan. Karena serangan yang juga dilakukan, bisa akan kembali mengembangkan cukup free untuk bisa dilakukan satu buah pick up lagi. Hal pun berhasil mengamankan pemain di saat satu terampang pun dilakukan. Chaos pun juga berhasil mengembangkan. Adran pun dikasih dengan satu terapan memori pun dilakukan, membuat super copet berhasil untuk mengamankan juga pemain dari pasukan tim RRI yang ternyata harus hilang di bagian tengah di sana ya. Sergi sudah dapat beberapa pemain dan ini bisa jadi sebuah model yang bagus untuk pasukan tim Onyx yang tentunya akan bisa lebih baik lagi dari segi pengejaran gold dan juga dari segi objektif yang mereka akan mencoba untuk dapatkan di match kali ini guys. Mulai adanya seorang Hali yang juga berhasil mengamankan Turtle ya. Pertama sudah berhasil dipegang di sana dan membuat jauh. Kita lihat dari segi gold yang mulai akan mencoba untuk dikejar ya oleh teman-teman dari arah tim match kali ini. Kills masih di bagian tengah. Dan serangan di sana dibantu Crispy Sandy yang mulai masuk dengan Fanny-nya berhasil menciptakan sebuah pick up tambahan lagi dan one last pun berhasil dilakukan. Kabel yang sangat kotik meskipun harus sempat miss. Crispy Sandy bawa satu pick up yang serangan juga dilakukan lagi. Hal malah berhasil tumbangkan satu buah meteor pun dilakukan membuat Lia dalam bahaya. Mencoba untuk balik tapi harus ditumbang di sana. Dipaksakan langsung untuk masuk ke bagian dalam dengan satu buah bantuan Purifying Gaming. Lariana Smith mencoba untuk juga memberikan satu buah serangan lagi karena Den yang saat ini mungkin bisa dieliminasi. Apa yang cukup free, bisa Olivia pun juga mencoba untuk memberikan satu buah backupan dan bantuan headbutt. Ini yang bisa dilakukan. Masalah pasukan tim RRQ pun harus balik dari belakang dan harus ya mencoba untuk lebih sigap lagi ya untuk bisa mendapatkan sebuah peluang untuk mengamankan pemain. Match 5 masih kosong nggak bang? Ini masih kosong guys, match 5 guys. Yang pengen ikutan boleh ya. Di saat Adran juga masih menggunakan satu buah clearance yang ada di bagian atas. Adran masih cukup menekan. Mencoba untuk mengambil sebuah bang. Orange bang pun diambil oleh seorang Crispy Sandy. Makin cukup kuat saat gold mulai dikejar pasukan dari Onyx mencoba memberikan sebuah gengkingan. Sudah baik bawah seorang Lariana Smith sudah akan membangkan di sana. Tidak pemain mencoba mengejar. Tap offlet membangkan digunakan tapi Lariana Smith mungkin harus hilang. Di sekolah tidak pun berhasil untuk super copet gunakan. Wah, super copet juga udah rotasi dari bawah dan sudah berhasil mendapatkan satu pick off ya. Bahkan juga mencoba untuk memainkan satu bagian ini di bagian bawahnya. Dan ini harusnya mungkin bisa untuk mendapatkan urut yang kedua ya. Di
dari teman-teman tim RRQ yang ternyata juga saat ini mereka mencoba untuk juga mengamankan proses di bagian atas. Adran gagal sepertinya. Dan bersama dengan dua orang pemain harus berfokus mungkin untuk bisa ngambil turtle yang ada di bawah ya. Saat ini turtle akan ada sebuah ambilan ya yang akan dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Apakah berhasil untuk kali ini mencoba untuk menciptakan sebuah luka yang cukup dalam juga dengan satu headbutt yang dilakukan dan berhasil untuk mengambil dengan satu buah serangannya. Bahkan hal pun berhasil memberikan sebuah sontekan di sana. Yang tambahan pun berhasil dilakukan. Coba memberikan satu buah tambahan tumbangan dan softland pun dilakukan. Adran mencoba untuk kuat dalam memberikan buah serangan dari dia sebagai anak jenis putar dari berikutnya. Bisa sontekan dari Hali pun harus kembali dalam bisa balik dari belakang dan kita melihat pasukan dari RRQ masih cukup kuat. Keberhasilan serangan bisa cukup dalam juga dari pasukan tim Onyx dengan harus kehilangan dua orang pemainnya ya. Bang itu gratis gimana? Bisa pakai quiz guys. Bisa pakai quiz ya teman-teman ya. Ada satu buah clearance lagi yang dilakukan di bagian bawah. Larry Smith mencoba menyulitkan pasukan tim Onyx. Dan kita melihat dari segi goal, meskipun ketinggalan tapi masukan dari teman-teman tim RRQ menurutku sih masih bisa ngejar banget sih. Apalagi dengan adanya Larry Smith yang kita tahu juga memiliki darah yang bisa dimanfaatkan ya buat jadi badan. Mungkin juga sering dari serangan yang akan dilakukan oleh dia karena memiliki sebuah missile trap yang sangat berbahaya. Kita tahu bahwa DP-nya akan sangat kuat di saat gas pun cukup free. Akankah juga dikembangkan, mencoba untuk balik tapi harus terkena satu buah one last hit yang berhasil untuk dilakukan oleh Hali dan penyerangan yang dilakukan oleh seorang Crispy Sandy pun juga harus digagalkan ya, khususnya di bagian area turretnya. Gak bisa memasarkan serangan yang terlalu terjadi. Ternyata ada seorang Prita pun harus sekali lagi dan langsung ditumbangkan di sana. Ali jadi momen yang sangat licin kali ini, mencoba untuk ke area tengah dan memberikan satu kebenaran lagi. Dan kita melihat bahwa pasukan tim Onyx pun mulai mencoba untuk memberikan sebuah serangannya, khususnya untuk arah orang Larry Smith yang sepertinya juga kekuatan di sana, tapi dengan perhatian gerakan yang juga dilakukan untuk seorang Dan aja. Adran berhasil mendapatkan lagi satu pick up-nya. Dan bersama itu seorang Crispy Sandy mulai bersiap juga mungkin untuk melakukan sebuah pengambilan turtle. Tapi apakah bisa? Karena pasukan dari teman-teman Onyx pun juga nggak akan tinggal dia di sana. Mencoba untuk mengerahkan beberapa pemain-pemain yang ada, khususnya ada Lia dan juga Olivia yang sepertinya juga cukup free untuk bisa memberikan sebuah tumbangan ke area turtle kali ini ya. Karena sudah berhasilnya dia dapetin turret di bagian serangan dibuka oleh Crispy Sandy membuka satu pick up tambahan dalam mencoba untuk diberikan sebuah bantuan. Sebuah lompatan pun dilakukan dari seorang Smith yang masih kesulitan juga untuk bisa menciptakan sebuah eliminasi lagi. Tambahan darah yang terus terjadi bersama dengan adanya seorang Olivia di sana ya, memang cukup kuat untuk memaksimalkan pertahanan khususnya di bagian tengah. Dan mungkin bisa jadi sebuah kelebihan yang dimanfaatkan oleh para pasukan dari teman-teman RRQ. Bisa ke area bawah dengan Lord yang mungkin bisa mereka ambil, dan di saat itu juga kita melihat dalam bahaya seorang Dan pun bisa untuk balik dengan metal shower yang dilakukan seorang Prita. Masih dengan kesulitan dari pasukan teman-teman Onyx, mereka mencoba untuk mendatangkan sebuah bantuan. Hali pun mencoba digerakkan, serangan pun dilakukan di saat Headlock pun mencoba untuk digunakan dan membuat seorang Prita pun yang harus ditumbangkan. Tapi dengan kehilangan seorang Hali juga kita lihat satu untuk satu pun malah berhasil untuk pasukan dari Onyx dapatkan. Dan masih terlibat dari CT5 dan kebenaran pun terbuka. Eternal Guard pun gak bisa membuat lari. Ada Smith ternyata pulang di sana dan penambahan pick-up yang terjadi cukup mengalami kerugian yang besar kali dengan tumbangnya dua bahkan 3 orang pemain dari pasukan tim RRQ yang harus menunggu untuk kembali respon lagi ya. Dan di saat itu mungkin bisa menjadi sebuah momen yang pas ya untuk bisa ngambil Karolong yang ada di bagian bawah. Apa serangan bisa untuk dilakukan di sana? Tapi dengan keunggulan gold yang saat ini juga udah mulai tipis terjadi karena pasukan tim RRQ terus mencoba mengejar meskipun gagal dalam melakukan kesamaan di arah dunia. Dan satu bola landing dengan metal shower kita lihat memang bisa mempunyai kecepatan ya untuk bisa memainkan satu bola landing itu. Harus berhati-hati dan harus bisa memikirkan sebuah situasi dan juga kondisi ya. Apalagi dengan adanya seorang hal ya bisa masuk tiba-tiba tugas arah seorang bisa, terus juga ada seorang Olivia di sana, internal guardnya bisa digunakan untuk bisa memberikan sebuah pressure tambahan. Dan Brody juga bisa memiliki sebuah range yang jauh ya. Banyak tekanan yang akan terjadi untuk seorang Prisa.
Meskipun ternyata seorang Frieza pun masih cukup tenang dan sepertinya akan mengarahkan sebuah serangan ke arah Lord yang ternyata ada di bagian bawah ya. Serangan bisa untuk dilakukan di satu bagian atasnya. Pengambilan bagian Wallace Buff. Sementara Flag of Biosis berhasil dilakukan seorang Chaos. Memberikan pertahanan, tapi hal yang akan kami coba kembangkan memberikan satu buat yang outlet ternyata bisa cover di sana. Sayang sekali, gagal mendapatkan sebuah momentum untuk bisa memberikan sebuah pick up kali, tapi Super Copet harus kelihatan mencoba memberikan sebuah serangan tambahan, tapi dengan bantunya sebuah headbutt di sana. Masalah Super Copet sepertinya akan memberikan sebuah terapet memorinya dan berhasil menciptakan sebuah double kill. Tapi gagal untuk mendapatkan sebuah triple kill yang malah diamankan dengan adanya seorang speed dan penambahan pick up lagi pun harus terjadi. Seorang Crispy Sandy menjadi pemain yang ternyata berhasil memberikan sebuah pull up serangan bisa harus kehilangan 3 orang membernya. Pasukan dari teman-teman tim Onyx akan mencoba untuk mendapatkan sebuah momentum ini ya, sebagai pengambilan turret yang mungkin terjadi khususnya di bagian tengah ataupun di bagian dalam ya, di area inner. Bantuan dari Olvia cukup kuat, tapi Ali langsung mundur. Olvia yang terjebak itu gagal diselamatkan. Ali pun mencoba sendirian memberikan serangan dan offlet menggunakan, tapi harus dibantu dengan bantuan headbutt. Hal yang gak cukup kuat dan harus malah mundur di bagian atas dan mencoba untuk menambah lagi saat mau pengambilan ke area buffnya ya. Momentumnya tadi tersita, cuman gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman ternyata. Dan membuat pasukan tim RRQ pun memiliki sebuah kesempatan untuk bisa memainkan spell landingnya khususnya di bagian bawah ya. Dari Smith mencoba untuk memberikan satu ball landing dan masih menunggunya sebuah momen dengan Lord yang masih di bagian bawah ya. Dari kembangkan di saat dan Lord malah diperkuat. Kejaran dilakukan. Dari Smith coba untuk memberikan sebuah serangan, tapi di bagian tengah Crispy Sandy dalam bahaya. Sampai saya kena satu buat segmen di sana dan masih dengan satu momen showernya Dan harus mundur. Kali mengejar, mencoba memanfaatkan sebuah Frieza untuk bisa ditumbangkan, tapi Adran malah memanfaatkan sebuah pengambilan ke bagian turretnya dan ini jadi masalah. Apalagi dengan kondisi Adran yang ternyata juga masih kuat untuk bisa menambah lagi sebuah energi dan berhasil membuka sebuah double kill. El Profesore, El Turrete membawa pengambilan inner turret pun harus terjadi untuk pasukan dengan arti defense yang kali ini. Tapi apakah pengambilan Lord akan terjadi dan kita melihat siapa nih berhasil mengambil? What? Diambil sama siapa guys? Hali ya, tadi sudah berhasil mengeluarkan retribution-nya dan Crispy Sandy yang harus hilang sepertinya gagal untuk memencet sebuah retribution. Dan apakah pasukan tim Onyx yang berhasil untuk mengamankan Lord yang pertama ya? Hali masih mencoba untuk mengamankan sebuah apa dan kita melihat satu kali coba yang menggunakan mengambil di bagian powerful pun mencoba digunakan, tapi harus sekali digagalkan dengan baliknya seorang Hali yang ternyata bisa digunakan dari belakang ternyata masih juga berhasil ya dan sebuah retribution-nya untuk bisa memberikan serangan tambahan dan coba menunjukkan dengan satu ball landing lawan Crispy Sandy yang saat ini mundur lagi. Gak bisa terlalu memberikan sebuah efek resiko yang besar ya. Tapi dengan Crispy Sandy yang kita tahu juga memiliki sebuah pemanfaatan turret yang mungkin digunakan pada dirinya ya. Dan landing yang digunakan tapi harus juga berfokus untuk bisa memberikan sebuah pemain bawah dan harus berhadapan dengan dua pemain Crispy Sandy. Gak mau terlalu mundur. Pengejaran di bagian atas mungkin ini terjadi. Lari Smith coba untuk dan memanfaatkan sebuah landing yang ada di bagian kali ini ya. Adran mode Roger bang katanya. Iya, kalau mode Roger ternyata bahaya juga Adran ya teman-teman ya. Harus dihati-hatiin ya. Dengan masih melompatnya seorang Smith, buat web ini di atas pun masih berhasil untuk diamankan. Bisa Hali pun malah harus tumbang. Frieza berhasil untuk mengambil di saat dia pun harus terkena satu water memory super copet. Bukan satu buah efeknya mengejar karena menggunakan Crispy Sandy hampir saja hilang dan pengejaran dari segi defense pun dilakukan dan Adran berhasil untuk mendapatkan sebuah double kill, triple kill dan mana akan juga terjadi keserangan Dan yang mungkin bisa dieliminasi dibantu dengan flooring yang membuat seorang Adran pun masih bisa mengejar dan apakah berhasil melakukan sebuah maniaknya mega kill from Adran pun malah terjadi di sana.
menumbangkan 5 pemain dari pasukan tim Onyx yang saat ini harus terkena satu buah wave pun hanya sebentar saja. Waduh, Onyx ternyata mengejutkan dengan kenangannya ya. Harus ditumbangkan, cukup banyak pemain di sana dengan adanya seorang Adran yang sendirian. Memiliki damage yang besar dan cukup kuat, bahkan berhasil mendapatkan sebuah mega kill ya. Lancarkan stimulus dari sebuah weapon yang ada di bagian atas, dan ini bisa jadi sebuah masalah banget untuk pasukan tim Onyx yang saat ini masih harus tertekan ya. Dan dari satu poin fight yang juga dilakukan di bagian bawah, Eus masih mencoba untuk memberikan bandar tambahan, tapi ternyata super copet pun harus hilang bersama dengan Crispy Sandy yang ternyata juga berhasil membangun dan satu momentum show untuk dilakukan. Masa pasukan tim Onyx pun harus mundur lagi, tidak bisa untuk memberikan sebuah serangan yang lebih aktif lagi karena mereka nggak punya super copet juga ya, memiliki damage terbesar untuk pasukan dari teman-teman Onyx ya. Dan harus melakukan serangan aja untuk bisa jadi sebuah badai di depan. Angka berhasil di sana. Memang dia juga melakukan satu buah serangan ke arah back minion ya. Dengan penemuan hal yang seperti ini, pasukan dari tim RRQ itu punya sebuah kesempatan besar untuk bisa mengamankan sebuah bom yang ada di bagian atas dan bisa berhasil ternyata memberikan sebuah penampilan di sana. Dengan satu bola yang dilakukan di bagian tengahnya, dan ini membuat pasukan dari tim RRQ ya punya kesempatan yang cukup kuat untuk mungkin memberikan sebuah kemenangan bonus kali ini. Dengan masihnya juga gold yang harus dikejar dari pasukan tim Onyx. Pasukan dari teman-teman tim RRQ membuktikan bahwa dari segi defense mereka punya kesempatan, dengan juga memiliki rotasi yang bisa untuk dikeluarkan, tapi Prisa pun malas ditumbangkan karena terlalu overcommit di bagian depannya. Oke, siap. Igri ikutannya. Igri, 2 kali Igri ya. Igri, aman ya Igri ya. Masih kosong Bang Igri, aman. 5 sama 6 yang berikut ya. Aku nih. Satu tumbangan yang berhasil untuk didapatkan. Bisa pertahanan pun harus dilakukan. Pengejaran pun difokuskan. Karena Denka yang saat ini mencoba untuk kabur, tapi dengan tersisanya 2 pemain dari pasukan tim RRQ, mereka nggak bisa memasakkan terlalu serangannya ya. Di waring kali itu, namun seorang Crispy mau membuka serangan lagi, memanfaatkan sebuah serangan difokuskan untuk mengejar satu momentum dan harus malah direlakan. Wah, ini mereka nggak melihat bahwa Crispy Sandy punya pemanfaatan sebuah kabel yang bisa digunakan dia untuk bisa kabur ya. Sementara dari seorang Adran pun cukup polos banget dari segi serangannya ya untuk bisa di bagian tengah. Nah, harus ditumbangkan lagi di sana, dan Crispy Sandy harus mundur lagi ke belakang. Nunggu sebuah momentum, karena satu buah momen bisa menyebabkan sebuah comeback ya, khususnya dari pasukan tim RRQ yang sepertinya kali ini masih bisa untuk menghancurkan sebuah base-nya di bagian tengah. Crispy Sandy masih harus kesulitan, bisa mencoba memberikan sebuah bantuan dengan serangan yang kali ini mungkin bisa dilakukan. Apa golem berhasil diambil, tapi kayaknya pasukan dari teman-teman tim RRQ itu kekurangan damage gak sih? Oh enggak sih, itu nggak kekurangan damage sih harusnya. Agak tebal-tebal aja ya mereka ya. Agaknya lumayan, terus juga ada Crispy Sandy yang mobilitas, terus ada lari juga bisa jadi tanky dan juga damage ya. Nah, sampai pasukan dari sekarang kita serangan yang juga kembali terjadi, mengejar ke arah serangan Hali yang hampir saya tumbangkan. Kejaran pun juga kembali dilakukan bersama dengan satu Bokri Pengen bikin mereka lepas dan memecahkan immortality dari seorang Hali. Bahkan mencoba menambah lagi, tapi harus diutak lebih. Gak dikasih pulang. Dan pun berhasil memberikan satu tumbangan. Dan saat itu juga kita melihat bahwa dengan satu bantu showernya, landingan dari pasukan teman-teman tim RRQ pun berhasil masuk bagian dalam base-nya. Dan ini jadi sebuah simbol bahwa pasukan dari teman-teman RRQ akan langsung mencoba untuk memberikan pengambilan kemenangan mereka. Di saat Crispy Sandy juga masih menunggu dari belakang. Gue gak bisa layar dulu, ya karena ini kan karena itu guys, karena aku potret nih layarnya bukan siap ya. Coba buka satu buah meta shot deh, dan dilibatkan coba dengan aman, bisa serangan pun dilakukan. Iya, coba memberikan satu buah landingnya, kemudian pun juga berhasil mundurkan belakang di sana, nggak bisa memasakkan lagi serangan yang difokuskan untuk tiba-tiba ya, dan malah membuat dari segi lore-nya ya punya kesempatan yang besar juga untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Akankah
Lord yang kedua atau ketiga nih guys, ketiga ya, berhasil diamankan oleh pasukan dari tim Onyx atau bakal malah jadi pengambilan yang akan dari teman-teman tim RRQ dapatkan kali ini ya. Coba untuk mengejar serang Hali yang juga masih mencoba bergerak, berikan kesulitan. Di satu lor juga masih belum ada sebuah komit yang mencoba untuk ditumbangkan, dan di bagian bawah serangan yang juga berhasil dilakukan buat Aldran pun harus hilang di sana. Gagal untuk memainkan satu buah split push-nya, dan masih terkena satu kapan Depo dengan step sobek digunakan lagi. Gak memancing serangan tapi masih juga ditumbangkan Flame Shot. Flame Shot ternyata ya masih dekat awal dari seorang tanginya gitu. Aku kira juga bisa ditumbangin tanpa pakai serangan lain ya. Dengan masih mundurnya pasukan dari tim Onyx, mereka buat dari pasukan tim RRQ ya harus mencoba untuk memanfaatkan bolor yang ada di bagian atas. Mar, berarti aku main sampai match 8 kan katanya. Kan aku skip. Oh, tadi nggak ada soalnya Bang Sally. Sampai match 8 berarti Sally ya. Oke, catat ya. Kalau akhir-akhir baru ada ya. Sangat expert katanya. Aku sampai match berapa? Katanya kan sampai match 8 kan, habis itu baru 10. Berarti satu sampai akhir lap ya. Wah, ini dengan satu buah landingan lagi yang dilakukan oleh pasukan dari teman-teman RRQ ya. Ini masih coba buat nekan banget sih guys. Soalnya dari segi damage-nya juga timnya RRQ ini agak kurang ya. Coba mengejar ternyata dan Hafi masih ternyata berhasil diamankan di sana, dan tersisa yang pertama pemain dari pasukan tim Onyx. Apakah masih bisa bertahan oleh teman-teman dari RRQ yang akan mencoba memberikan satu serangan dari Meteor lagi mas mencopet, masih berhasil pulang. Tapi ternyata masih terasa sebuah efek damage yang diberikan, membuat dirinya pun harus ditumbangkan. Dan tersisanya dua orang pemain yang saat ini akan bertahan, membuat base cukup terbuka untuk bisa dihancurkan, dan membuat kemenangan pun dari pasukan teman-teman tim RRQ pun harus terjadi dan harus berhasil mengalahkan dari teman-teman tim Onyx yang ternyata harus dikalahkan di match kali ini ya. Sayang banget teman-teman ya, dan kita lihat dari segi MVP-nya ternyata berhasil didapatkan dengan adanya seorang Larry Ada Smith ya di sana dengan memakai XP-nya dengan 10 pick off, hanya 6 kali tumbang, dan sudah berhasil untuk mendapatkan 11 assist ya. Nah, MVP 9,7. Wah, ini cukup banyak banget sih guys. Emang dari segi serangannya kuat banget sih, apalagi dengan adanya seorang Aldran yang juga bisa dibilang juga permainannya juga bagus ya di game kali ini ya. Gacor, iya gacor. MVP Bang Forsaken. Nah ini orangnya guys ya, Larry Ada Smith, gacor. Dan kita juga lihat perkembangan dari Fanny-nya sih luar biasa banget guys. Di awal kayaknya agak kesulitan, cuman di area-area akhir dibuktikan bukan sebagai Fanny yang memang berfokus hanya dalam memberikan serangan ya, tapi berfokus juga buat ngasih team fight dan bantuan serangan untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dibantu dengan Kills yang juga terus mencoba memberikan sebuah darah bantuan kali ini, memberikan sebuah support manja tentunya untuk pasukan dari tim RRQ bersama dengan seorang Frieza yang juga di bagian tengahnya. Untuk MVP kalah berhasil dapatkan seorang Hali di sana, dan juga ada satu buah coklat manja yang ternyata sudah berhasil untuk didapatkan oleh Kak Lia ya. Waduh, sayang banget guys, Kak Lia dapat coklat ya. Kita akan langsung masuk ke match yang berikutnya teman-teman ya.